Alhamdulillah jamaah manakib diberikan sehat sampai sekarang. Oleh karena itu teruslah perbanyak zikir, perbanyak berdoa demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Hidup jamaah manakib, hidup imam manakib, hidup Nahdlatul Ulama. Semangat. Ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Bukan takutlah kepada corona dimanapun kamu berada. Ini yang selalu diajarkan kiai-kiai selama ini. Betul? Banyak kadang saya mikir kalau kiai takut corona. Kiai ngajarkan takut kepada dimanapun kamu. Sekarang terbalik. Buktinya kadang kiai dengan kiai salaman begini doang. Kalau dulu salaman cipika-cipiki, sekarang kiai dengan kiai kadang salaman cuma begini. Sudah begini pakai masker semua. Jangan kau buat corona tepuk tangan melihat tingkah kita. Takut sama dia. Ittaqillah haitsuma kunta. Ingat baik-baik itu. Takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya dunia uhdumi liman hodamani, kata Allah. Hai dunia, tunduklah kamu kepada orang yang tunduk kepadaku, katanya Allah. Ini hadis qudsi. Apa itu dunia? Semua dan isinya ini adalah dunia. Tunduklah kamu kepada orang yang tunduk kepadaku, dan hancurkan dia dunia orang yang tunduk kepadamu. Ini Allah yang bicara. Kalau kamu takut kepada Allah, dunia ini akan ditundukkan kepadamu, akan dibuat takut kepadamu oleh Allah. Maka di sini saya mengajak jamaah selalu tunduk kepada, dengan cara apa? Meningkatkan iman dan takwa. Setuju? Makanya Abah juga mendoakan semoga vaksin yang dipakai itu bisa membawa manfaat buat rakyat Indonesia. Betul? Sehingga bisa menolak, menangkal corona. Kan selalu didoakan. Semoga negara ini selalu berada dalam lindungan Allah. Masalah yang sulit dihadapi dalam keadaan ini, Allah berikan jalan keluarnya sehingga negara kita selamat dari kehancuran ekonomi, selamat dari cekcok perang saudara. Amin. Allahumma amin. Jadi ana indadani abdibi, aku bagaimana prasangka hambaku. Jadi keadaan ini bagaimana prasangka kita. Kalau kita yakin dengan kuasa Allah gak ada masalah, ya gak ada masalah. Ada jamaah tokonya itu kiosnya di pasar terbakar. Di situ ada fotonya apa? 6 kios itu tidak terbakar. Cerita bukan untuk apa? Bahwasannya Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan. Nabi itu mukjizat. Nah, bagi mereka itu kan dulu, toh kita nggak melihat langsung, betul apa enggak? Nah, Allah buktikan di zaman sekarang, saya bukan nabi, saya bukan wali, tapi karena keyakinan kepada Allah, saking cintanya, sehingga Ateng ini saudaranya 3 sama-sama buka kios, betul enggak? Malam minggu kejadian terbakarnya. Kan kalau ngaji tidak boleh nyalain HP, HP-nya dimatiin. Begitu selesai pengajian dibuka, udah telepon masuk banyak, SMS banyak, bilang kalau pasar terbakar. Tapi apa yang terjadi? Yang lain kebakar, yang 6 ini tidak terbakar. Ini bukti bahwa mukjizat Nabi Ibrahim itu ada. Dibuktikan zaman sekarang pun ada. Foto, apalah artinya sebuah foto.
Apa Junaidi hebat? Tidak. Itulah keyakinan. Allah buktikan karena yakin. Datang ngaji selamat, akhirnya di belakang terbakar, diselamatkan juga sama Allah. Betul. Begitu juga kamu datang ngaji selamat, yakin kamu akan selamat. Betul? Fakta, pasarnya terbakar tapi kiosnya selamat, tidak terbakar. Siapa yang menyelamatkan? Kok apa? Api itu ada matanya? Ada. Tahu apinya tuh? Jangan. Ini jamaah lagi, orangnya lagi istiqomah. Akhirnya lewat apinya, set. Betul? Kenapa api tidak mau membakar Nabi Ibrahim? Karena apinya diperintahkan oleh Allah jangan membakar Nabi Ibrahim. Nurut. Sama. Kenapa kiosnya nggak dibakar? Karena barokahnya istiqomah, barokahnya Syekh Abdul Qadir, barokahnya cinta ke ulama, ke guru. Akhirnya apinya tuh enggak, saya nggak enak, orangnya lagi istiqomah. Kalau api saja punya mata, apalagi corona. Tapi tetap Abah ingatkan, terapkan protokol, tapi gantungkan keselamatanmu hanya kepada Allah. Setuju? Wal asri, demi masa, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Seperti saat ini, masa apa sekarang? Masa pandemik. Orang akan banyak berada dalam kerugian. Yang dagang rugi, biasa dagang nggak dagang, biasa laku keras nggak laku. Nyata apa enggak di Quran? Demi masa, sehingga manusia dalam kerugian. Ini saya bicara dunianya dulu. Betul? Biasanya salaman itu orang mukmin dengan orang mukmin salaman. Begitu salaman, selama tangan ini melekat, maka rontoklah dosa-dosa itu. Sekarang salaman sudah takut, rugi. Yang tadinya biasa ngaji karena takut, berhenti ngaji, rugi. Rugi nggak rugi? Rugi sudah. Semua rugi dalam situasi sekarang ini, banyak yang rugi. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solehah, dan beramal soleh. Apa yang kamu lakukan malam ini, ini adalah bagian dari amal soleh. Ini tidak akan merugi. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Betul? Dan orang yang selalu mengingatkan tentang yang benar secara sehat, secara syariat, hak itu adalah kebenaran. Betul? Tapi secara hakikat al-haqqu adalah Allah. Orang yang selalu mengingatkan tentang Allah dengan kesabaran, itu yang tidak akan merugi. Betul apa betul? Betul apa betul? Oleh karena itu, sejauh perjalananmu menuju kepada iman kepada Allah, amal soleh, jangan khawatir, karena itu tidak akan dimasukkan dalam golongan orang yang merugi. Coba misalnya kamu takut tidak ngaji malam minggu, rugi. Takut corona, rugi. Betul apa betul? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka orang-orang yang beriman dan takwa kepada Allah, lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah jamin kebahagiaannya dunia dan akhirat. Apa tuh kebahagiaan? Sehat, bahagia. Betul apa betul? Betul apa betul? Diri sehat, keluarga sehat, bahagia. Siapa yang menjamin kebahagiaan? Allah. Dengan cara apa? Amanu wattaqau. Kamu ingin dijamin kebahagiaannya oleh Allah? Tingkatkan iman dan takwamu kepada Allah. Yang menjamin bukan Junaidi, yang menjamin bukan kamu, yang menjamin adalah Allah. Apa kita salah? Kita ini bangsa yang berketuhanan, harus yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Kadang di mana-mana orang bicara, sebut dong, di mana-mana orang bicara,
Setiap stasiun TV bicaranya selalu corona, 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 ya kan? Akhirnya seneng banget tuh corona. Banyak yang fans sama gua. Akhirnya karena banyak yang takut, coronanya merasa menang. Gua sekarang yang menguasai dunia. Kata siapa? Kata corona. Betul? Begitu corona lewat, mau ke jamaah manakib di sini. Enggak, kenapa? Dia teman, katanya. Kenapa dia teman? Karena tidak mengkambing hitamkan saya, katanya. Ini ada cerita jamaah. Mau saya ceritain. Di zaman dulu ada seorang wali, dia mukasafah, yang bisa berbicara dengan apa yang tidak kita bisa melihat apa yang tidak kita bisa lihat. Satu ketika sang wali bertemu dengan segerombolan virus. Kemudian wali itu bertanya, hendak kemana kau wahai virus? Aku hendak ke Damaskus. Untuk apa? Untuk menyebarkan wabah penyakit. Saya diperintah oleh Allah untuk menyebarkan wabah penyakit. Berapa lama? 1 tahun. Berapa yang harus mati? 1000. Ya sudah, itu tugasmu. Silakan jalankan tugasmu. Setelah 1 tahun kemudian, ditemuilah kembali sang virus itu oleh sang wali. Hai virus, bagaimana tugasmu? Saya sudah melaksanakan tugas saya wahai waliullah. Ini kami semua sudah pada kumpul siap-siap untuk kembali kepada Allah karena kami sudah dipanggil. 1 tahun. Terus berapa yang mati? 50.000. Kenapa banyak sekali? Bukankah kamu bilang diperintahkan cuma 1000? Kenapa harus 50.000? Berarti kamu melanggar perintah. Wallahi billahi tallahi. Sumpahnya luar biasa. Saya tidak berani wahai Allah melebihi dari perintah. Saya tidak berani mengurangi. Saya tak berani. Yang mati karena aku 1000. Loh, bagaimana dengan yang lain? Saya dikambing hitamkan tuh. Orang mati kelahiran bilangnya gara-gara saya. Orang mati kaget didatangi di kolektor, bilangnya saya, katanya si virus. Makanya sebenarnya saya merasa lama banget tuh 1 tahun, wahai sang wali. Malu saya, dikambing hitamkan melulu. Makanya ini saya mau berangkat sudah, mau balik lagi ke Allah. Mudah-mudahan corona juga ikut balik. Ini zaman dulu loh ya. Saya cerita zaman dulu. Ternyata yang namanya virus itu dari zaman bahula sudah ada. Tidak usah khawatir, tidak bakalan mati semua karena corona. Pasti ada yang selamat. Siapa yang selamat? Orang yang amanu wa taqwa. Jangan sampai kita mati karena ketakutan. Kalau mati takut ke Allah mah hebat. Makanya yuk selalu kita berdoa, amalkan hijaban masturah. Masih hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Hijaban masturah. Allahus samad. Hijaban masturah. Lam yalid wa lam yulad. Hijaban mastura wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hijaban mastura. Bismillah. Allahu Akbar. Kuat Allah, kuasa Allah, melindungi Allah kepada saya, keluarga saya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Oleh karenanya jamaah manakib, tidak ada yang harus kamu khawatirkan ketika kamu berada dalam iman kepada Allah. Tak ada yang perlu kamu takutkan ketika kamu iman kepada Allah. Tapi yang harus kamu takutkan, jangan sampai iman ini kalah oleh keadaan. Jangan sampai iman ini hancur hanya karena situasi dan kondisi. Zaman boleh berbeda,
Situasi boleh berbeda, kebutuhan boleh mendesak, tapi iman dan keyakinan akan mengendalikan semua situasi dan kondisi. Kalau kamu dikendalikan oleh keadaan, bingung. Yang kerja saja bingung, apalagi nganggur. Bingung, tapi ketika iman mengendalikan, iman mengatakan innallaha rizquha, Allah yang menanggung rezeki, bukan karena saya bekerja atau berdagang. Tapi saat ini justru situasi, kondisi dan keadaan telah mengendalikan banyak orang. Kita harus hadir dalam keadaan yang tidak mestinya, berbeda dengan yang lain. Kita harus hadir. Suatu pembuktian bahwa kita masih punya iman, suatu pembuktian bahwa kita masih punya keyakinan. Coba kalau misalnya di sini libur, apa yang terjadi? Rugi. Seakan-akan iman sudah terkalahkan oleh corona, seakan-akan istiqomah kalah oleh corona. Saya yakin pemerintah juga akan mendukung jika kita semua seiring, sejalan bersama pemerintah, kita berjuang bersama. Jadi langit dan bumi harus seiring, sejalan. Tidak cukup hanya dengan bumi, langit harus ikut bergerak, karena keadaan ini dikendalikan oleh langit. Bingung apa enggak? Yang punya istri satu aja bingung, padahal sudah kerja, sudah usaha. Bagaimana dengan punya istri 5, punya istri 4, 3, 2, 1 dan setengah? Iya pada? Betul? Tapi kalau kita memiliki keimanan yang mandiri, keyakinan yang mandiri, artinya apa? Iman dan keyakinan kita tegak berdiri, tidak tegak berdiri karena situasi dan kondisi. Betul? Tidak tergantung situasi dan kondisi. Mau kaya kek, mau melarat kek, mau ada apa kek, tegaknya iman dan keyakinan tetap tegak berdiri. Madep, mantap, netep, nancap kepada Allah, tak berubah walaupun situasi dan kondisi berubah, keadaan mendesak.